Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikayat Story. Di video kali ini saya akan mengkisahkan seorang pemuda yang mempertahankan keimanannya untuk dijadikan tukang sihir oleh sang raja. Tapi pemuda ini malah dekat dengan seorang pendeta. Pemuda ini disebut juga dengan sebutan Ashabul Ukhdud. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja ke kisahnya. Kisah ini terjadi sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah berkata, kami mendapatkan riwayat dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Suhaib bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sekarang saya sudah tua, kirimkanlah seorang pemuda kepada saya, akan saya ajari ilmu sihir. Lalu sang raja mengirim seorang pemuda kepadanya. Di tengah perjalanan, pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta. Lalu ia diajak duduk untuk mendengarkan ajaran pendeta tadi, yang ternyata sangat menyenangkannya. Maka setiap hendak pergi untuk menemui tukang sihir, ia menemui pendeta lebih dahulu dan mendengarkan ajarannya. Oleh sebab itu, jika bertemu dengan tukang sihir, ia dipukuli. Hal itu kemudian ia adukan kepada sang pendeta. Sang pendeta berkata, jika kamu takut dimarahi tukang sihir, katakanlah, aku dihalang-halangi keluargaku. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu, katakanlah aku ditahan tukang sihir. Ketika dalam perjalanan, ia melihat ada binatang raksasa yang menghalangi jalan umum. Ia berkata, hari ini aku akan tahu mana sebenarnya yang lebih utama, tukang sihir atau pendeta. Kemudian ia mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, bunuhlah binatang ini supaya orang-orang bisa lewat. Binatang tersebut dilemparnya dengan batu dan seketika mati sehingga orang-orang bisa lewat lagi. Setelah itu ia menemui pendeta dan menceritakan kejadian tersebut. Sang pendeta berkata, wahai anakku, hari ini kamu lebih mulia daripada aku. Aku sudah tahu apa yang terjadi padamu dan kamu akan diuji. Kalau kamu diuji, jangan bawa-bawa aku. Alkisah pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta, orang yang sakit belang dan lain-lainnya. Keahliannya itu didengar oleh seorang menteri yang buta. Lalu ia dipanggil dan dijanjikan akan diberi hadiah yang banyak. Sang menteri berkata, kalau kamu dapat menyembuhkan aku, apa yang ada di sini akan kuberikan kepadamu. Pemuda itu berkata, saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa semoga Dia menyembuhkan Anda. Akhirnya sang menteri mau beriman kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkannya. Kemudian ia menghadap raja dan ikut bersidang seperti biasanya. Sang raja bertanya kepada menteri, siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Sang menteri menjawab, Tuhanku. Sang raja bertanya lagi, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Sang menteri menjawab, Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah. Akibatnya ia ditangkap dan disiksa terus-menerus, sampai akhirnya ia menunjuk sang pemuda. Kemudian pemuda itu dibawa menghadap sang raja.
Sang raja berkata, "Aku telah mendengar bahwa dengan sihirmu kamu bisa menyembuhkan orang buta, sakit belang, dan lain-lainnya." Pemuda itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah." Lalu dia ditangkap dan disiksa terus-menerus hingga akhirnya ia menunjuk sang pendeta. Giliran sang pendeta yang dibawa menghadap sang raja. Lalu sang raja berkata kepada pendeta, "Keluarlah dari agamamu." Sang pendeta menolak. Kemudian sang raja meminta diambilkan gergaji, lalu diletakkan di tengah-tengah kepala sang pendeta. Lantas dibelahnya tubuh sang pendeta tersebut hingga pinggangnya. Setelah itu sang menteri dipanggil dan disuruh pula agar ia keluar dari agamanya. Kata sang raja, "Keluarlah dari agamamu." Karena sang menteri menolak, tubuh sang menteri dibelah sampai tembus ke pinggang. Kemudian pemuda itu dihadapkan kepada sang raja dan juga suruh supaya ia keluar dari agamanya. Sang raja berkata kepada pemuda tadi, "Keluarlah dari agamamu." Karena juga menolak, sang pemuda diserahkan kepada sekelompok pengikut raja seraya berkata, "Bawalah pemuda ini ke gunung. Jika kalian telah sampai ke puncaknya, suruh ia untuk keluar dari agamanya. Jika ia mau, bawalah kembali. Jika tetap menolak, lemparkan dia." Mereka membawa pemuda tersebut ke puncak gunung. Lalu sang pemuda berdoa, "Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Mendadak gunung itu bergetar dengan hebat sehingga mereka jatuh dan mati. Kemudian pemuda itu menemui raja. Sang raja kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawamu?" Sang pemuda menjawab, "Allah telah menjagaku dari kejahatan mereka." Kemudian dia diserahkan kembali kepada kelompok pengawal yang lain seraya berkata, "Bawalah dia ke perahu tengah laut dan suruh ia keluar dari agamanya. Jika ia bersedia, bawa ia kembali. Jika ia menolak, lemparkan dia ke laut." Mereka membawa pemuda tersebut ke tengah lautan. Pada saat itu sang pemuda berdoa kembali, "Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Mendadak perahu yang mereka naiki tersebut terbalik dan mereka tenggelam. Kemudian pemuda itu menemui sang raja kembali. Sang raja kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi pada orang-orang yang membawamu?" Sang pemuda menjawab, "Allah menjagaku dari kejahatan mereka. Sesungguhnya kamu tidak dapat membunuhku, kecuali jika kamu mau melakukan apa yang kuperintahkan." Sang raja bertanya, "Apa perintahmu?" kepada sang pemuda. Pemuda itu pun menjawab, "Kumpulkan orang-orang di suatu tempat yang tinggi, lalu saliblah aku pada sebatang kayu. Setelah itu ambil anak panah dari tabungku, kemudian letakkan di tengah-tengah busur, lantas bacalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu panahlah aku. Kalau kamu mau mengerjakan perintah itu, kamu dapat membunuhku," tegas sang pemuda. Sang raja melaksanakan perintah tersebut. Orang-orang dikumpulkannya di satu dataran tinggi, lalu pemuda itu disalib. Setelah itu diambilnya sebatang panah dari tabungnya, kemudian diletakkan di tengah-tengah busur, lalu sang raja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda itu pun dipanah tepat pada pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya yang terkena panah. Lalu pemuda itu mati. Maka orang-orang berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Kami beriman kepada pemuda ini." Dengan ramainya. Setelah kejadian tersebut, sang raja ditanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang apa yang Anda khawatirkan?" "Sungguh telah terjadi apa yang pernah Anda khawatirkan. Orang-orang telah beriman." Mendengar itu, sang raja minta dibuatkan parit di mulut-mulut jalan yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu ia berkata kepada pengikutnya, "Siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia ke dalam api." Atau juga disebut menceburlah. Para pengikut itu melaksanakan perintahnya sampai akhirnya tiba giliran seorang wanita yang membawa seorang anak kecil. Ia tetap berdiri di tempatnya lantaran takut mencebur ke dalam api. Tapi tiba-tiba anak tersebut berkata, "Ibu, tabahlah.
sesungguhnya Anda dalam kebenaran. Demikianlah kisah karomah ini. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share agar channel ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.